Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Wandari dengan NIM 201112900081 dari kelas 3C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas dari Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD dengan tugas morfologi. Baiklah, yang pertama yakni proses morfofonomik adalah proses yang terjadi pada suatu morfem akibat pertemuan satu morfem dengan morfem lain. Berbicara mengenai proses morfofonemik, dalam bahasa Indonesia terdapat 3 hal yang penting, yaitu proses perubahan fonem, proses penambahan fonem, dan proses hilangnya fonem. Misalnya kata membaca terdiri dari 2 morfem, yaitu morfem mem dan morfem baca. Akibat pertemuan kedua morfem itu, fonem nasal n pada morfem men berubah sehingga men menjadi mem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI, arti morfem dasar adalah morfem yang dapat diperluas dengan dibubuhi afiks. Misalnya, juang dalam berjuang. Morfem dasar berasal dari kata dasar morfem. Morfem dasar berasal dari kata dasar morfem, yakni morfem yang memiliki arti dalam bidang ilmu linguistik. Morfem merupakan satu bentuk paling kecil dalam sebuah bahasa yang mempunyai arti dan tidak dapat dibagi menjadi satu yang lebih kecil lagi. Morfem dapat berupa kelitikan atau partikel, misalnya kah, lah, imbuhan, misalnya mi, an, mikan, dan kata dasar misalnya makan, bawah. Selanjutnya yakni akar atau rod, digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya, baik afiks infleksional maupun afiks deferensional ditanggalkan. Misalnya kata Inggris untouchables akarnya adalah touch. Proses pembentukan kata untouchables itu adalah mula-mula pada akar touch dilekatkan sufiks able menjadi touchable, lalu didekatkan prefiks un menjadi untouchable, dan akhirnya diimbuhkan sufiks s sehingga menjadi untouchables. Perlu diketengahkan adanya 3 macam morfem dasar bahasa Indonesia dilihat dari status atau potensinya dalam sebuah proses gramatika yang dapat terjadi pada morfem dasar itu. Pertama adalah morfem dasar bebas, yakni morfem dasar yang secara potensial dapat langsung menjadi kata sehingga langsung dapat digunakan dalam ujaran, misalnya morfem meja, kursi, dan pergi. Namun di sini pun ada derajat kebebasan yang lebih rendah dari morfem seperti meja di atas. Kedua morfem dasar yang kebebasannya dipersoalkan, yang termasuk ini adalah sejumlah morfem berakar verba, yang dalam kalimat imperatif atau kalimat sisipan tidak perlu diberi imbuhan, dan dalam kalimat deklaratif imbuhannya dapat ditanggalkan. Selanjutnya, istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembuahan afiks inflektif. Contoh bentuk inflektif kita ambil dari bahasa Inggris pada kata books, pangkalnya adalah book atau book. Dalam bahasa Indonesia kata menangis, bentuk pangkalnya adalah tangisi, dan morfeme adalah sebuah afiks inflektif. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.